Mari kita lanjut ke tekanan zat cair. Mari kita buka modul halaman 50 kegiatan 2. Misal ada gelas berisi dengan air 3/4 volume dari gelas tersebut ya. Diisi dengan plastisin yang berisi logam. Apa yang terjadi? Ya, logamnya tenggelam dalam cairan tersebut. Sekarang sama, tapi diisi dengan air. Apa yang terjadi? Ya, airnya tepat di tengah-tengah. Keadaan ini disebut melayang. Sekarang diisi dengan plastisin berisi udara. Apa yang terjadi? Oh, ternyata malah sampai di sini. Ini namanya terapung. Terjadi 3 posisi, yaitu tenggelam terjadi pada logam, melayang terjadi pada air, dan terapung terjadi pada udara. Tentu hal ini akan beda hasilnya jika cairan bukan air tapi garam misalnya. 6A. Plastisin yang diisi bahan yang berbeda menunjukkan perbedaan massa jenis benda terhadap massa jenis cairan. Dari gambaran nampak jika, contoh, massa jenis logam kan lebih besar daripada cairan, maka akan tenggelam. Massa jenis cairan kan sama dengan air, maka melayang. Massa jenis udara lebih kecil dari massa jenis cairan, maka dia terapung. Garam menunjukkan ketidakmurnian cairan. Ketidakmurnian ini menyebabkan perbedaan massa jenis cairannya, sehingga posisi terapung, melayang, dan tenggelamnya pasti berbeda. Nomor 7. Dari gambar tersebut ada 2 elemen yang bervariasi, yaitu kedalaman disimbolkan H. Nampak dari posisi terapung, melayang, dan tenggelam menghasilkan kedalaman yang berbeda. Massa jenis disimbolkan ρ. Perbedaan isi plastisin menunjukkan perbedaan massa jenis benda terhadap massa jenisnya cairan. Maka kita buat tabel hubungan tekanan zat cair dengan varian tadi. Tabelnya isinya tekanan, massa jenis, dan kedalaman. Ingat ini kedalaman ya anak-anak. Kalau tinggi diukur dari bawah, kalau kedalaman diukur dari atas. Misalnya massa jenisnya kita buat sama. Saya andaikan seorang masuk ke kolam renang. Misal kedalamannya kolam renang itu dalam banget. Kalau dalam berarti kan besar. Maka tekanan yang kamu rasakan di telinga pasti sakit sekali. Artinya tekanannya besar. Beda kalau cuma di kolam yang kedalamannya kecil, maka rasa sakit di telinga akan kecil juga. Artinya tekanan P sebanding dengan kedalaman H. Dapat ditulis sebagai berikut. Sekarang kita buat kedalamannya sama. Nah, misalnya masuk ke air laut. Air laut kan lebih pekat sehingga massa jenisnya besar. Tekanan yang kalian rasakan tentu lebih besar dibandingkan kalau masuk ke air tawar. Artinya tekanan sebanding sama massa jenis. Dapat kita tulis seperti itu. Jika kedua kesebandingan digabungkan ditambah percepatan gravitasi karena lokasinya di bumi, akan terjadi persamaan seperti itu. Di mana pH seperti itu, ρC seperti itu, G seperti itu, dan H seperti itu. Kita ke tekanan zat cair, kita ke modul halaman 51 namun kegiatan 3. Sekarang kita tahu ada 2 persamaan tekanan, yaitu P sama dengan ρC GH. Ingat ini ρC, jadi tekanan zat cairnya. Dan P sama dengan F per H. Jika keduanya digabungkan menjadi ρC kali G kali H sama dengan F per A. A kita kali silang dengan ini, jadinya A naik ke atas. Sedangkan A kali H kan VC, sehingga hasilnya seperti itu. Maka kalau kita balik menjadi persamaan seperti ini yang dinamakan gaya Archimedes, di mana FA itu, ρC itu, G itu, VC itu. Ingat VC, volume benda yang tercelup.
Jadi hari ini kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Kalau rho benda lebih besar dari cairan akan tenggelam. Kalau rho benda sama dengan cairan akan melayang. Kalau rho benda kurang dari cairan akan terapung. Dan ada dua persamaan, yaitu pH, tekanan hidrostatik, rho C kali G kali H, dan gaya Archimedes, rho C kali G kali Vc.